Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang udah gabung pada malam hari ini. Sebelum kita mulai seperti biasa cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas tempat Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau misalkan jelas bisa ditulis di kolom chat jelas gitu ya. Oke. Ini kayaknya ada wajah-wajah yang tidak asing. Ini Mas Frandi Surya bukan ya? Frandi Coach Frandi tadi saya sempat lihat tulisannya Coach Frandi. Oh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Gitu ya. Seperti pada malam-malam sebelumnya atau malam-malam sesi sebelumnya, kita akan belajar banyak bareng dengan para trainer dari LKPIMT. Nah, dengan materi hipnosis dan hipnoterapi yang tentunya nanti akan sangat menarik nih dengan para coach-coach kita pada malam hari ini. Dan spesialnya pada malam hari ini, coachnya cantik-cantik. Nah, kalau biasanya kalau kemarin bapak-bapak gitu ya, ada Coach Paulus gitu ya, ada juga Coach Reski biasanya berdua. Nah, kali ini ada dua nih, ada Coach Dila dan Coach Yenti. Nah, 1-2 menit sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Coach Dila bisa tes suara dulu, apakah suaranya aman? Silakan tes suara. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, tes bagaimana? Sangat jelas nih suara saya bisa didengar. Oke, jelas sekali. Terima kasih Coach Dila. Dan selanjutnya Coach Yenti nih, bisa tes suara dulu. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Oke. Oke, karena kita sudah masuk jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan langsung saja buka pertemuan kita pada malam hari ini ya. Oke. Sebelumnya saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Biar ada gambarnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Gitu ya. Pada malam hari ini kita belajar lagi tentang hipnosis dan hipnoterapi. Yang tentunya materinya sangat menarik sekali karena dibawakan oleh coach-coach yang cantik-cantik pada malam hari ini ya. Jadi nggak bosan kalau kemarin bapak-bapak terus gitu ya. Kali ini kita ada yang baru gitu. Nah, kali ini nggak kalah seru sama kemarin. Kalau misalkan kemarin Bapak Ibu sempat join juga, ada Coach Paulus dan ada Coach Reski sebagai founder dari LKPIMT. Nah, malam ini nggak kalah seru juga karena coach-coach dari LKPIMT ini keren-keren nih. Ada Coach Dila dan juga Coach Yenti ya. Nah, sebelum mulai kita akan perkenalan dulu. Nah, seperti biasa, malam ini kita akan pelajari materi hipnosis dan manfaatnya dalam kehidupan. Sebelum mulai, kita akan kenalan dulu, barangkali Bapak Ibu yang belum kenal, gitu ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau ketemu di jalan, siapa tahu, ini saya pernah belajar nih dari coach yang ini, gitu ya. Nah, malam ini Bapak Ibu akan belajar bersama dengan para trainer dari LKPIMT yang ditemukan atau foundernya adalah Coach Reski Daniel, yang sudah kurang lebih sampai sekarang ya berarti udah lebih 15 tahun kali ya untuk di dunia hipnosis dan hipnoterapi pastinya. Nah, prestasinya Coach Reski pada tahun 2014 pernah menjadi Trainer of the Year dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Beliau juga instruktur hipnoterapis internasional dari IACT USA. Kalau misalkan di Indonesia itu instruktur IACT itu ada 2 cuma. Salah satunya Coach Reski gitu ya. Nah, nanti makanya Bapak Ibu
bisa belajar oleh muridnya Coach Reski langsung nih, keren nih. Nah, selanjutnya Coach Reski juga terdaftar sebagai Certified Trainer dari BNSP. Untuk level internasional, Coach Reski juga nggak cuma dari IACT, juga ada dari NG8, terdaftar sebagai Certified Consulting Hypnotist. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah belajar materi NLP, nah, Coach Reski juga mendalami NLP, yaitu Certified NLP Master Trainer dari New NLP Society. Nah, untuk public speaking, Coach Reski juga terdaftar sebagai Certified Trainer dari Miss Mary Riana Indonesia. Nah, kalau misalkan di Indonesia ini ada namanya asosiasi profesi. Jadi, untuk para hipnoterapis di Indonesia ini, kita sudah dirapihkan bahasanya. Pokoknya kita ingin agar legalitasnya itu jelas. Makanya di Indonesia sudah ada asosiasi profesi khusus untuk hipnoterapi. Nah, salah satu asosiasi profesi yang terbesar di Indonesia adalah Prahipti. Coach Reski menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Banten untuk organisasi hipnoterapi dari Prahipti. Beliau juga penguji dan pembimbing untuk asosiasi Prahipti. Nah, untuk karyanya, Coach Reski pernah menulis sebuah buku, yaitu The Incredible Life with Hypnosis. Oke, nah itu adalah Master Trainer, gitu ya. Muridnya ini nggak kalah keren nih. Kita akan kenalan juga dengan salah satu muridnya dari Coach Reski Daniel yang kita bilang sudah sampai level trainer dan keren juga ini. Nah, kita akan belajar malam ini bersama dengan Coach Dila. Kalau nama lengkapnya Coach Dila Tamangsari, Wah, bagus sekali ya namanya ya. Nah, Coach Dila sendiri sudah bersertifikasi sebagai Certified Hypnotist dan Hypnotherapist dari LKP International Mind Technology. Nah, selain itu Miss Coach Dila ya, Coach Dila juga tersertifikasi sebagai profesional hipnoterapis. Jadi, kalau misalkan di Indonesia sendiri gitu ya, kalau misalkan mau buka praktek atau bukan klinik ya, kalau kita bilangnya sih panti sehat gitu ya. Buka praktek langsung itu harus melalui ujian juga, ada namanya ujian sertifikasi profesional hipnoterapi. Nah, Coach Dila ini udah melewatinya, jadi jangan khawatir, materinya yang akan di-sharingkan pasti akan sangat menarik ya. Selain itu, Coach Dila juga tersertifikasi sebagai instruktur hipnoterapis dari LKPMT. Nah, Coach Dila juga sebagai seorang human behavior expert, juga seorang wakil pimpinan dari perusahaan tabloid nasional nih. Keren nih ya, makanya pasti banyak sharing-sharingnya yang menarik pada malam hari ini. Nah, selanjutnya, Coach Dila juga seorang founder dan formulator dari PT BAV, Bidang Pertanian. Wes, keren sekali nih. Dan sudah lebih dari 10 tahun jadi praktisi pengobatan dengan teknik hipnosis dan hipnoterapi. Nah, beliau juga seorang founder dari klinik kesadaran.id. Kalau misalkan ingin tahu lebih banyak gitu ya, bisa langsung klik klinik kesadaran.id dari Bu Dila Tamangsari. Nah, itu baru satu. Kita ada dua nih trainer atau coach-nya pada malam hari ini. Dan yang kedua, itu adalah Coach Genti. Nah, itu ya. Di sini kita akan belajar juga bareng dengan Coach Genti. Nah, Coach Genti kalau misalkan dari namanya aja ini udah kelihatan nih. Kalau kemarin Coach Paul juga ada psikologinya, Coach Genti juga sama gitu ya. Nah, Coach Genti sendiri sudah tersertifikasi sebagai seorang hipnotis dan hipnoterapis dari LKP International Mind Technology. Nah, sama dengan Bu Dila juga, Coach Genti sudah tersertifikasi sebagai profesional hipnoterapis dari LKPMT dan kemarin kayaknya baru bareng-bareng gitu ya dengan profesional yang lain udah melakukan ujian, makanya pasti keren-keren nih materinya karena sudah lulus pastinya ya. Nah, selanjutnya Coach Genti juga tersertifikasi sebagai instruktur hipnoterapi dari LKP International Mind Technology. Nah, nggak hanya itu, Coach Genti juga tersertifikasi sebagai covert hipnosis gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong bareng Coach Genti, ada yang di covert gitu ya. Makanya menarik nih. Dan sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia nutrisi dan pola hidup sehat dan juga self healing. Nah, kalau misalkan nanti juga pasti
kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya-tanya tentang pola hidup sehat gitu ya, bisa juga dengan Coach Yanti, karena kemarin kita sudah sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol bagaimana untuk mengubah pola hidup yang lebih sehat di era sekarang gitu ya. Apalagi kemarin ada pandemi, nah makanya Coach Yanti ini tetap sehat gitu ya. Nah, itu adalah 3 trainer kita dan juga Coach Reski Daniel sebagai foundernya. Nah, founder apa sih? Nah, foundernya adalah LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan IMT, yaitu adalah International Mind Technology. Gitu ya. Kita adalah lembaga kursus yang fokus pada bidang pendidikan gitu ya dan pemberdayaan diri seperti hipnoterapi, NLP dan pelatihan-pelatihan pemberdayaan diri yang lainnya gitu ya. Kalau kita dulu adalah transformasi dari Smart Hypnosis Center dan kita sudah bertransformasi untuk legalitas, semuanya kita sudah di bawah Kemendikbud, makanya kita sudah menjadi LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, kita sendiri sudah banyak ya kliennya di sini. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik, ini coachnya keren nih pada malam ini nih. Saya ingin mengundang Budila atau Bu Jenti untuk jadi pembicara di perusahaan saya atau di tim saya, boleh banget gitu ya. Karena dari LKPMT para trainernya sudah kita bilang melalang buana gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang sudah bekerja sama dengan LKPMT. Nah, selain itu pada malam hari ini seperti biasa, nanti akan diadakan giveaway, yaitu adalah untuk mengakses beragam e-course aplikasi hipnosis dan NLP. Yang kurang lebih e-course-nya itu sekitar ada lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis, padahal kalau misalkan beli harganya antara 250 sampai 500 ribu rupiah. E-course-nya dengan durasi 8 jam, sudah lengkap dengan sertifikat digital, ada modulnya juga gitu ya. Dan itu akan kita berikan gratis kepada Bapak Ibu pada malam ini hari ini. Nah, syaratnya sangat mudah sekali, Bapak Ibu bisa follow sosial media dari Coach Reski Daniel, ada YouTube, bisa di-subscribe, ada fanpage juga, bisa di-like, ada Instagram, bisa di-follow ya, kalau Instagram bisa di-follow. Nah, bisa pilih, nanti bisa dikirimkan ke nomor admin gitu ya. Coba saya cek nih, nomor adminnya. Nomor adminnya kadang-kadang lupa. Nah, nomor adminnya adalah 0812 1033 8609. Nanti juga saya akan tuliskan di kolom chat ya, biar lebih nyaman gitu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu follow link sosial media dari Coach Reski Daniel ada di sini. Dan juga bisa follow dari link sosial media dari Coach Dila. Ada YouTube juga, ada Facebook, dan juga ada Instagram. Nah, kalau misalkan mau kontak-kontak juga ada di sini nomornya. Dan juga Bapak Ibu bisa follow sosial media dari Coach Yenti. Nah, Coach Yenti baru satu nih, jadi lebih mudah nih kalau misalnya Coach Yenti ya. Bisa follow Instagram dari Coach Yenti karena materi-materi coach kita pada malam hari ini banyak juga di-sharing di sosial media mereka. Pastikan Bapak Ibu nggak ketinggalan untuk dapat update terbarunya, gitu ya. Nah, itu saja adalah perkenalan kita pada malam hari ini tentang apa sih LKPMT, siapakah trainernya, siapakah foundernya, dan siapa yang akan sharing pada malam hari ini. Nah, pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti kelas ini pada sesi akhir nanti, dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut giveaway-nya, pastikan pada sesi terakhir itu tetap hadir dan tetap ada, karena akan diundi secara langsung gitu ya. Akan diundi satu giveaway. Nah, satu giveaway kalau misalkan pada malam hari ini itu ada 20 orang gitu ya, 20 orang yang ikut atau yang ikut berpartisipasi. Kalau misalkan lebih dari 20 orang, kita akan kasih 2 giveaway-nya gitu ya. Pastikan Bapak Ibu hadir pada sesi akhir, karena kalau tidak diundi, ikut diundi dan menang tapi nggak ada, kita akan ganti ke yang hadir. Gitu saja untuk perkenalannya. Kita akan langsung saja mulai pertemuan kita pada malam hari ini, sharing tentang hipnosis dan manfaatnya dalam kehidupan bersama dengan Coach Dila dan Coach Yanti. Dan pertama kita akan sambut Coach Dila sebagai
sesi pertama pada malam hari ini. Silahkan Coach Dila. Ya. Ya. Tes suara dulu ini untuk semua, apa sudah terdengar sangat jelas? Ya. Oh, sudah jelas, Coach. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia bagi kita semua di sini. Di malam hari yang sangat spesial ini, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke ini dengan wajah-wajah yang sangat ceria. Saya sangat terima kasih dan saya sangat senang sekali. Ya, karena perlu diketahui untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ibu semua dan Bapak-bapak semua berada di webinar ini. Ini merupakan bukanlah suatu kebetulan. Nah, ini perlu kita syukuri karena ini adalah suatu takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda semua yang berada di sini bisa meluangkan waktunya, ya, pikirannya untuk apa? Yang pasti ingin menciptakan perubahan di dalam hidupnya, ya, ingin menciptakan perubahan di dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik, ya. Maka dari itu siapkan pikiran Anda semuanya, ya, pikiran Anda, otak Anda, dan semua fisik tubuh Anda persiapkan untuk menerima materi yang sangat luar biasa ini, yang pastinya, yang saya tadi bilang, bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ini mungkin adalah bagian dari doa-doa Anda semuanya, mungkin dari pemikiran Anda, ingin melakukan perubahan yang berarti dalam kehidupan Anda. Bukankah begitu? Ya, Anda, nah, di dalam peraturan ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam menerima pembelajaran ini, saya meminta untuk Bapak dan Ibu untuk aktif, ya. Kalau bisa waktunya mungkin aktifkan untuk videonya, ya. Apabila nanti ada perintah untuk yuk aktif pokoknya. Karena apa? Dengan belajar kita juga learn to doing. Jadi dengan Anda nanti aktif di kolom chat atau aktif melakukan apa pertanyaan, Anda harus aktif. Karena dengan itu Anda akan melatih kesiapan diri Anda, membuka pikiran Anda untuk menerima webinar ini. Karena saya yakin dan Anda juga berada di sini karena ini bukan suatu kebetulan. Anda ingin menciptakan perubahan, kebaikan yang mana di dalam kehidupan Anda semuanya. Ya, jadi yang kedua, yang pertama, Anda harus aktif, ya, di kolom chat, ya. Yang kedua, Anda harus semangat dan selalu tersenyum bahagia. Fokuskan diri Anda, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, ada di saat ini di webinar ini. Karena apa? Materinya sangat luar biasa. Oke? Anda siap? Yuk, aktifkan kolom suaranya. Yuk, siap. Begitu. Ya, oke, bagus sekali. Ya, baik. Sebelum kita memulai untuk pembelajarannya, ya, saat ini sebelum kita mulai untuk kita mempersiapkan, ya, untuk meningkatkan mood kita, untuk mempersiapkan pikiran kita, tubuh kita untuk aktif dan bersemangat, ya, dalam menerima pembelajaran ini. Siap ya? Oke, yuk kita mulai ya. Yuk silakan. Kita bergoyang dulu ya untuk meningkatkan mood ya. Oke. Yuk. Musiknya untuk mempersiapkan. Yuk. Yuk teman-teman semua, ibu-ibu, yuk kita mempersiapkan diri kita untuk aktif ya. Meningkatkan mood kita. Yuk. 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 Yuk.
Semangat. Ya, baik. Oh, gimana nih? Ibu, Bapak-bapak, semangat ya, siap ya? Oh, sangat luar biasa sekali. Yuk, sebelum webinar ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, ya, biar dimudahkan semuanya proses informasi yang sangat luar biasa ini bisa kita pahami dan bisa menemukan suatu pencerahan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berdoa ya dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk webinar yang sangat luar biasa ini ya, yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Sekarang di slide pertama, hipnosis dan manfaatnya dalam kehidupan. Nah, sebelum saya mulai untuk lebih dalam lagi, saya ingin tahu nih, apakah Bapak-bapak Ibu di sini sudah mengenal istilah hipnosis? Ayo, silakan bisa aktif di kolom chat Ibu-ibu, biar saya tahu. Apakah Anda sudah mengenal istilah hipnosis? Oh ya, Pak Friendly, sampun. Oke, Bu Nita sudah. Wow, ya, sangat luar biasa sekali. Ya, oke, Bu Al-Fatih. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ini kalau ada sebagian yang sudah kenal, otomatis tidak ada salahnya ya untuk menerima informasi baru lagi. Karena apa? Oh, ada yang belum, Mbak Ida Darwis. Oke, good. Ya, karena apa? Dengan kita lebih lagi mempelajari lagi informasi sehingga akan memperkuat daya ingatan kita lebih tajam lagi tentang ilmu hipnosis. Mungkin di tempat yang lain Anda belum bisa menemukan, mungkin di saat ini, di hari ini mungkin Anda bisa memberikan istilah hipnosis yang lebih lain lagi dan beda. Oke. Nah, hipnosis. Oke. Kalau hipnotis mungkin ya, apakah tahu? Nah, kalau hipnotis Bapak-bapak Ibu sekalian itu adalah orang ya, pelaku yang melakukan hipnosis. Ya, itu dikatakan hipnotis, sama kayak piano. Kalau piano, kalau yang menjalankan piano dinamakan adalah pianis, bukan begitu ya? Nah, sama dengan hipnosis. Hipnosis orang yang melakukan suatu kondisi hipnosis dinamakan adalah hipnotis, yang mana yang sering ditampilkan di televisi, seperti Kuya-Kuya, Tommy Raphael, mungkin sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu ya, itu adalah para hipnotis karena dia melakukan hipnosis. Nah, di saat ini kita akan membahas tentang hipnosis ya, suatu kondisi hipnosis tetapi untuk terapi yaitu hipnoterapi ya. Dikatakan hipnoterapi apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ada suatu teknik terapeutik ya, suatu yang sudah disusun dengan sedemikian rupa sehingga
kita mengarahkan klien kita atau subjek itu untuk menuju kondisi hipnosis seperti itu dengan melakukan teknik-teknik terapeutik namanya, makanya dikatakan hipnoterapi. Oke, next. Sampai sini paham ya? Oke, next. Next, sudah tadi sudah dikenalkan. Oke. Ya. Oke. Ya, sekarang nih. Ini di depan Anda semua, Bapak-bapak Ibu layar, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar otak nih yang warna merah. Kita harus bangga. Ya. Yuk, sadari setiap manusia yang dilahirkan oleh Tuhan semesta alam. Ya, dilahirkan menjadi seorang manusia karena memiliki adalah suatu otak. Ya. Sangat spesial sekali. Ya. Oh ya, nggak ada tampilan gambarnya, Bu. Oh ya, oke. Nggak ada tampilan gambarnya. Yuk, asisten. Apakah bisa untuk yang lain bagaimana? Oh ya, oke, sudah, oke. Bagus. Oh sudah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah respon. Oke, ya. Oke, kita kembali lagi ya mengenai otak manusia. Kita sangat bersyukur, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita dilahirkan menjadi seorang manusia. Bahkan kenapa dikatakan di semua ayat-ayat suci yang ada di Indonesia bahwa manusia adalah manusia yang ciptaan Tuhan yang sangat canggih karena mempunyai otak, yaitu kenapa? Karena mempunyai otak ini adalah akal dan pikiran, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dan uniknya, kenapa kok posisinya ada di atas anggota tubuh kita? Karena dia sangat spesial, sangat istimewa, dan banyak yang tidak bersadar bahwa Anda semua, ya, bayi baru lahir, Bapak-bapak Ibu semua, semuanya dikasih modal yang sama, ya. Dikasih modal, perlu Bapak ketahui ada berapa? Sekitar 100 miliar sel saraf. Bayangkan semuanya Allah begitu adilnya, Tuhan Maha Kuasa sangat adil, dikasih modal sama. Dikasih 100 miliar kurang lebih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, modal yang sama, tapi bagaimana pada saat anehnya setelah dia dalam menjalani kehidupan dikasih modal yang sama, tetapi kenapa? Kok ada yang beda hidupnya, nasibnya atau cara berpikirnya? Karena apa? Dia tidak menggunakan Bapak-bapak dan Ibu fitur tool yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu yang perlu kita sadari. Makanya di dalam kesempatan ini kita yuk sama-sama sadar, aware ya, peduli dan sadar bahwa fitur atau tool yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu mempunyai akal dan pikiran. Ya, karena berat otak itu 5% ya dari berat tubuh kita. Konsumsinya 30% dari kalori tubuh, ya. Karena apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian coba renungkan. Ya, bayi baru lahir, dia tidak mengenal rasa galau, rasa cemas, rasa sedih, ya, rasa putus asa, dia tidak pernah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dia suci, bersih, ya. Dia lahir dan kitalah selaku orang tuanya, mungkin ada di lingkungannya, kitalah yang menuliskan, diibaratkan seperti, maka digambarkan bayi lahir seperti kertas kosong, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dan kitalah selaku orang tua, lingkungan, dan semuanya ya yang serta dalam membangun program-program di pikiran bawah sadar. Maka dari itu, di saat ini kita siap ya, kita bongkar, ya, kita beberkan, kita sadarkan sama-sama bahwa apa yang terdapat di dalam diri kita, fitur kita yang sangat canggih, yang terkadang banyak orang yang belajar tentang ilmu-ilmu yang di luaran, ya, ada ilmu yang lain, bukannya itu tidak penting, tapi mereka lupa bahwa dia tidak pernah mempelajari ilmu yang sangat luar biasa ini, yaitu ilmu tentang pikiran, yaitu ilmu yang sangat luar biasa ini yang kita bahas hari ini, Bapak-bapak Ibu sekalian.
ya, ilmu tentang hipnosis dan hipnoterapi. Ini sangat luar biasa karena itu yang mengendalikan semua segi-segi kehidupan kita di masa depan. Ya, betul kan? Bisa Anda siap ya? Yuk, aktifkan kolom chat Bapak-bapak Ibu sekalian, kita bongkar ini, kita ilmu yang sangat luar biasa ini. Yuk, aktif kolom chat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke. Next. Ya. Ini ya. Aktivitas otak kita ya. Ini ada permodelan ya. Namanya permodelan ya, biar bisa dianalogikan, yaitu permodelan gunung es. Metode ini dipopulerkan oleh Bapak Sigmund Freud ya, yang mana dia adalah bapak tokoh, bapak psikoanalisa, pendiri aliran psikoanalisa dalam bidang psikologi. Beliau dijuluki oleh bapak psikologi modern. Nah, mereka memberikan gambaran beliau bahwa ini adalah aktivitas otak manusia ya, mempunyai dua ya. Yang pertama adalah pikiran sadar ya, dan kedua adalah pikiran bawah sadar. Yang mana bisa Bapak-bapak Ibu lihat, untuk pikiran sadar dia hanya berperan dalam kehidupan kita itu sekitar 10-12% saja. Sangat kecil sekali, yang mana Anda bisa melihatnya bahwa yang tampak dari dasar, dari permukaan laut itu adalah gunung es, itu sangat kecil sekali. Ya, bisa lihat ya. Nah, yang paling besar ya, kekuatannya ya lebih besar, yaitu di dasar laut. Ya, di dasar permukaan air laut itu bongkahannya lebih besar. Bayangkan, itu adalah namanya apa? Dianalogikan yaitu pikiran bawah sadar, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, karena kekuatannya dia mempengaruhi kehidupan kita itu sekitar 88-90%. Bayangkan, yang tidak nampak ya. Jadi kita analogikan gini, sesuatu yang nampak ya, yang terlihat itu kecil dia. Perannya hanya kecil, sekitar 10-12% saja yang tampak terlihat dari dasar permukaan air laut. Tetapi yang tidak tampak dari dasar permukaan air laut ini digambarkan, yaitu pikiran bawah sadar kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu kekuatannya itu 88-90%, Bapak-bapak. Bayangkan. Luar biasanya ya. Ya, kekuatannya ini kalau kita bandingkan adalah kekuatannya 1:9, Bapak-bapak Ibu. Kira-kira lebih kuat mana ini? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang mempengaruhi kehidupan kita. Yuk, bisa aktif di kolom chat. Yuk, monggo bisa buka audionya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, yang pasti adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Ya, nah, yang menarik ya, di sini di antara jembatan saya berikan nama adalah pintu gerbang ya, yang warna merah itu adalah pintu gerbang critical area, yang dikatakan bahasa kerennya tuh critical area. Dia adalah jembatan ya, atau pintu gerbang antara pikiran sadar ya dan pikiran bawah sadar, Bapak-bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita bahas, kulik lagi lebih dalam untuk kedepannya ya. Jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar itu adalah ada pintu gerbang ya, namanya critical area. Nanti dia fungsinya apa nanti kita bisa jelaskan. Nah, oke, kita memulai lagi. Dengan pikiran sadar. Oh ya, pikiran sadar. Sekarang saya ingin tahu nih Bapak-bapak Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan pikiran sadar? Yuk, bisa aktif, bisa Anda buka suaranya. Apa yang dimaksud dengan pikiran sadar, Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena ini sangat penting sekali sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus paham nih. Kita samakan persepsi, kita samakan ya ilmu pengetahuannya, apa yang dimaksud dengan pikiran sadar. Yaitu pikiran, ya oke, responnya lebih kecil aja, oke. Ya,
Oke, pikiran sadar. Wow, pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika kehendak. Oh ya, oke, terima kasih untuk Ibu Retno Yuli. Oke, ya. Perlu kita ketahui Bapak-bapak Ibu sekalian, pikiran sadar itu adalah pikiran ya yang kita gunakan betul saat melakukan aktivitas yang kita sadari atau dalam kendali kita atau kontrol kita. Ya, seperti contoh ya, kalau kita bernafas ya, contoh kalau kita bernafas, yuk kita nafas sekarang. Tahan ya, nafasnya tahan. Hitungan 5 detik, baru Anda lepaskan. Nah, tarik nafas lagi. Yuk tahan dulu. Ini saya kasih contoh ya Ibu-ibu, pikiran sadar itu bagaimana ya. Jadi suatu aktivitas yang kita bisa kontrol. Tadi kan bisa kita kontrol nafas. Tahan 5 detik. Anda bisa menahan 5 detik karena Anda dalam pengawasan Anda, dalam kontrol Anda. Lepaskan, hembuskan. Nah, itu Anda kan sesuai dengan perintah saya ya, Anda melepaskan. Nah, itu Anda melakukannya secara sadar, yaitu adalah pikiran sadar Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya dia perannya hanya 12% saja Bapak-bapak Ibu sekalian. Perannya ya, ada ingatan jangka pendek ya, dia isinya logika, menganalisa, itu tugasnya pikiran sadar Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Terus sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar? Yang dikatakan subconscious mind. Ayo bisa Anda aktif di kolom chat Bapak-bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar? Karena dia sangat besar perannya, porsinya 1:9. Kekuatannya mempengaruhi kehidupan kita. Oke, pikiran bawah sadar, ketidaksadaan terdiri dari proses dalam pikiran yang terjadi. Oh, bagus, terima kasih. Mungkin yang lain, teman-teman, Bapak-bapak Ibu sekalian, yaitu pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang digunakan untuk mengerjakan aktivitas hidup kita, ya, tindakan kita, perilaku kita, itu tanpa perlu kita sadari, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dia secara spontan, secara refleks, secara otomatis. Ya, walaupun kita tidak mengontrol pikiran sadar, pikiran bawah sadar secara otomatis melakukan tindakan-tindakan. Contoh, ya, apa yang dilakukan pikiran bawah sadar? Contoh ya, kalau nafas, kita pakai apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Nafas sehari-hari nih, kita menggunakan apa? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Yuk jawab di kolom chat. Kalau kita bernafas nih, biar mudah ya, biar kita tahu, kita kasih contoh ya, biar Anda, wow bagus, pikiran bawah sadar betul sekali Bapak Teguh. Karena apa? Oke, Nur Aziza bawah sadar, yuk bagus sekali, terima kasih untuk responnya. Ibu Nita bawah sadar, good. Coba bayangkan kalau nafas kita menggunakan pikiran sadar. Bayangkan berapa sehari 17.000 sampai 30.000 kali kita nafas. Bayangkan kalau kita pakai pikiran sadar, repot kan? Ya, tidak bisa melakukan aktivitas Bapak-bapak Ibu sekalian. Ayo, ya betul, pikiran bawah sadar yang mengambil alih. Anda sadar tidak sadar, pikiran bawah sadar yang mengatur nafas Anda secara otomatis. Oke, contoh lagi kalau berjalan. Bapak-bapak menggunakan aktivitas apa? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Yuk jawab di kolom chat. Kalau kita berjalan. Yuk. Ya, yang pasti jawabannya itu tetap pikiran. Oh, pikiran sadar. Anda menghitung. Wow. Bawah sadar. Ya, oke. Nur Aziza betul. Ya. Kenapa kita berjalan menggunakan pikiran bawah sadar? Karena betul. Seperti Anda turun nih pada saat bangun tidur ya. Anda kan tidak pernah menyadari kaki kiri atau kaki kanan nih yang pertama kali menyentuh lantai. Bukankah begitu Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya, karena secara otomatis Anda nggak perlu mikir atau kiri atau kanan. Berjalan juga seperti itu. Kiri kanan dia melakukan secara otomatis. Ya, pikiran bawah sadar. Ya, perlu diketahui aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan bahkan kita tidur pun pikiran bawah sadar yang mengambil alih Bapak-bapak Ibu melakukan aktivitas itu.
Ya, pikiran bawah sadar. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana nih aktivitas seorang manusia yang digunakan dalam kehidupannya sehari-hari? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Yuk jawab nih, aktif di kolom chat nih. Yang pasti bawah sadar, betul Mbak Ibu Nita. Oh, Nur Aji, pikiran bawah sadar Bapak-bapak Ibu, karena dia otomatis, ya, dia refleks tanpa Anda sadari, ya, dia mengambil alih kekuatannya 1:9, perlu diingat ya, paling besar porsinya dalam mengendalikan hidup kita. Oke, sekarang pertanyaannya ini, sejak kapan pikiran bawah sadar mulai aktif? Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, sejak kapan nih pikiran bawah sadar kita nih mulai aktif? Ya, perlu diketahui menurut penelitian sejak lahir. Oh ya, bahwa pikiran bawah sadar sejak aktif adalah mulai pertama kali saraf neuron itu terbentuk, yaitu ada di dalam kandungan ibu kita. Ya, betul, kurang lebih 16 minggu. Oh, Bapak Agus, terima kasih responnya. Ya, perlu kita ketahui, ya, 3 bulan janin di dalam tubuh saraf-saraf neuron itu, pikiran bawah sadar itu sudah mulai aktif. Ya, maka dari itu kalau istri sedang hamil, ya, kita kenapa harus selalu memberikan musik-musik yang klasik, itu biar apa? Bayinya tenang, karena dia sudah menerima informasi dengan rasa, dengan feel. Makanya dipersiapkan nih, kalau ada yang hamil, harus yang bahagia saja, karena di saat 3 bulan itu saraf neuronnya sudah mulai terbentuk, dan di saat itulah pikiran bawah sadarnya sudah mulai aktif, ya. Usia 0 sampai 3 tahun, ya, dari bayi baru lahir sampai 3 tahun tuh pikiran bawah sadarnya tuh aktif. Jadi pikiran sadar belum ada Bapak-bapak Ibu sekalian, dia belum aktif dia. Ya, sampai 0 sampai 7 tahun, ya, itu makanya dikatakan apa? Golden age itu sangat penting sekali, karena di saat itulah, ya, manusia-manusia 0 sampai 7 tahun itu memprogram, ya, masa-masa keemasan. Di saat itulah masa-masa yang sangat emas, masa-masa perkembangan, pertumbuhan, masa awal kehidupan manusia, Bapak-bapak Ibu sekalian, di usia 0 sampai 7 tahun itu. Makanya, ya, kita harus benar-benar sebagai orang tua, yuk kita buat program-program yang baik untuk anak-anak kita. Karena dia seperti spons, dia menyerap informasi apa saja, Bapak-bapak Ibu sekalian. Informasi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu masuk menjadi program di pikirannya. Pikirannya apa tepatnya? Yaitu pikiran bawah sadarnya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Makanya kita selaku orang tua juga perlu nih mempelajari nih ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Untuk apa? Biar kita bisa menciptakan masa depan anak-anak kita untuk kedepannya menjadi mempunyai program-program yang bagus, program-program yang baik, program-program yang memberdayakan diri anak-anak kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, di saat 0 sampai usia 0 sampai 12 tahun, karena dia, ya, sudah mulai 0 sampai umur 12 tahun itu tetap dia dominan adalah pikiran bawah sadarnya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, sangat dominan. Nah, setelah umur 13 tahun ke atas, barulah pintu gerbang itu sudah mulai ditutup, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi fungsinya apa? Setelah itu, usia 13 tahun ke atas, pikiran sadar sudah mulai aktif. Pintu gerbang, jembatannya sudah, ibaratkan saya gambarkan, sudah mulai ditutup. Ya, critical area. Dia fungsinya untuk apa, Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena dia akan melindungi data-data yang sudah ada tersimpan di gudang memori pikiran bawah sadar itu, dilindungi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mudah untuk menerima informasi baru atau apapun, ya, ada informasi baru, dia akan menganalisa, mencocokkan nih program yang sudah tertanam nih di pikiran bawah sadar kita, relevan enggak? Seperti itu. Ya, menganalisa
memfilter data baru. Jadi tidak mudah Bapak-bapak Ibu karena pintu gerbangnya sudah tertutup nih di usia 13 tahun. Ya, tidak mudah masuk. Ya, coba kalau tidak ada pintu gerbangnya, ya, kalau kita dikatakan contoh, "Hei, si A kamu jelek." Nah, kalau tanpa ada pintu gerbang, ya, tidak bisa menganalisa, kan dia pasti akan menganalisa, enak aja bisa-bisa marah dia karena apa? Pikiran sadarnya kan sudah mulai aktif. Enak aja wong wajah saya ganteng ini, cantik ini, kok kamu bilang jelek? Coba kalau nggak ada pintu gerbangnya, langsung masuk. Oh iya, saya cantik, saya jelek ya. Begitu Bapak-bapak Ibu. Makanya pikiran sadar, critical area itu sangat juga digunakan ya untuk melindungi data-data kita, ya, program-program yang ada dilindungi. Sehingga ada data baru, dia akan memfilter. Karena itu pikiran sadar. Menganalisa, tidak mudah masuk data baru. Nah, pertanyaannya sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Bapak-bapak Ibu bisa kolom chat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut nih. Apa saja isi pikiran bawah sadar? Ya, jadi kita sekarang nih bahas yang sangat seru nih. Tapi tenang, saya pasti nih saya mendengar nih suara hati Bapak-bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau sudah terkadung nih, sudah terlanjur nih pikiran bawah sadarnya sudah terisi memori-memori yang file-file yang tidak memberdayakan. Ya, pasti begitu. Bagaimana? Kan kita tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Itu sangat perannya program-program di saat masa-masa keemasan, ya, masa-masa golden age manusia, kita kan tidak bisa menyalahkan orang tua kita karena semuanya tergantung dari pola didik, pola asuh, lingkungan, pertemanan itu yang mengisi program-program yang ada di dalam pikiran kita, bawah sadar kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tenang, ya, dengan Anda mempelajari ilmu hipnosis dan hipnoterapi, Anda akan mudah, ya, membuat program-program baru yang tidak memberdayakan diri ibu, bapak sekalian, ya, yang sudah kadung nih tersimpan di gudang memori ini, tapi Anda tidak perlu khawatir. Karena untungnya dengan Anda berada di sini sehingga Anda bisa tahu nih, mana nih program-program kita, ya, yang tanpa sadar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja kita tersimpan di pikiran bawah sadar kita, ya. Karena ada ilmu yang sangat luar biasa yang perlu kita kuasai, yaitu tentang hipnosis dan hipnoterapi. Sehingga kita memudahkan nih, mengotak-ngatik ya, ini program nih yang tidak sesuai nih, program yang menghambat nih. Dengan hipnoterapi kita bisa memberikan, merubah, mempengaruhi pikiran bawah sadar kita untuk membuat program baru yang memberdayakan, yang mana untuk kebaikan Bapak-bapak, Ibu dan sekalian. Ya, contohnya apa saja nih? Pikiran bawah sadar, yaitu ingatan jangka panjang. Contoh, hari pernikahan. Pasti Anda tidak lupa kan, ya? Hari pernikahan Anda, hari kelahiran Anda sudah menyimpan, sudah tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Anda tidak bakal lupa karena itu mempunyai kesan, hari pernikahan itu mempunyai emosi, suatu makna yang sangat luar biasa di dalam hidup Anda. Suatu momen, ya, dengan penuh feeling, perasaan yang sangat bahagia di hari pernikahan. Nah, itu tersimpan di pikiran bawah sadar Bapak-bapak Ibu sekalian. Apalagi peristiwa hari kelahiran, ya, hari kelahiran Anda pasti akan ingat tanggalnya, bulannya, tahunnya. Itu Anda tersimpan semuanya di gudang memori Anda, pikiran bawah sadar. Ya, yang kedua apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Pusat imajinasi. Pikiran bawah sadar itu tempatnya imajinasi. Ya, contoh sekarang yuk saya minta aktifkan ya. Aktif ya. Sekarang saya minta kepada Bapak-bapak Ibu sekalian nih yang di sana. Bayangkan gajah ya. Yuk bayangkan gajah ya, dia memakai baju warna pink, memakai topi. Wah, lihat apa yang terjadi. Oke, Anda sudah pasti akan muncul nih, ya, gambar gajah ya. Padahal kan saya hanya menyuarakan suara aja, tapi Anda langsung, ting, gitu muncul nih gambar gajah, baju
kuping, pakai topi lagi. Nah, karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu pusatnya imajinasi, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Contoh lagi apa? Yuk, sekarang nih, saya minta hadirkan Anda sekarang, bayangkan di depan Anda ada jeruk nipis, ya. Sekarang bayangkan jeruk nipis itu Anda potong, ya, Anda potong, terus setelah itu Anda peres di lidah Anda. Wah, apa yang terjadi? Ya, pasti pada nelan ludah nih, rasa kecutnya. Padahal itu kan hanya saya memerintahkan Anda. Tapi Anda bisa menghadirkan jeruk nipis. Setelah itu Anda kecut di lidah Anda peres. Sehingga Anda akan merasa rasa kecutnya itu ada di memori Anda. Karena apa? Semuanya tersimpan. Karena pikiran bawah sadar kita adalah pusatnya imajinasi. Hanya dengan suara, ya, saya perintahkan Anda ini, Anda sudah bisa langsung membayangkan. Itu sangat luar biasanya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, pusatnya imajinasi. Yang ketiga apa? Pusatnya emosional. Pusatnya emosi, rasa. Contohnya apa? Peristiwa-peristiwa traumatis di masa lalu. Ya, contoh apa ya? Pusat emosi, contoh begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak kecil, ya anggaplah dia TK. Dia disuruh maju ke depan sama gurunya. Silakan Anda maju, ya. Disuruh menyanyi. Tapi pada saat dia di depan, disaksikan oleh teman-temannya, ya semuanya, dia pas pada saat itu dia lupa lirik lagunya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dia lupa, habis itu dia diketawain sama teman-temannya, apalagi sampai dikata-katain, disorak-sorain begitu, apalagi sampai dimarahin, ditegur, kenapa sih kamu kok nggak hafal liriknya? Wah, sampai akhirnya kira-kira nih, pengalaman kayak gitu nih Bapak-bapak Ibu sekalian, seorang anak disuruh nyanyi, tapi dia lupa lirik lagunya, sehingga dia diketawain sama teman-temannya sekelas. Ya, atau sampai ditegur sama gurunya, ya, mungkin dinasehati, apa mungkin sampai diketawa-ketawain, disorak-sorakin. Kira-kira apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu sekalian kepada anak itu? Pasti dia akan tersimpan rasa emosi itu, mungkin dia memaknai rasa malu, mungkin dia memaknai rasa minder berbicara di depan umum. Itu pasti dia akan memori itu, pengalaman itu yang dia rasakan, dia akan berdampak kalau secara otomatis dia sama dengan kita mengenter, menekan Bapak-bapak Ibu sekalian. Bukan jadi nanti dia di kehidupan yang akan datang, memori ini, pengalaman ini akan tersimpan di pikiran bawah sadar Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Banyak yang saya tangani klien-klien saya di ruangan klinik, karena apa? Ternyata rasa tidak percaya diri di depan umum, berbicara di depan umum, Bapak-bapak Ibu sekalian. Setelah saya melakukan teknik-teknik, ya, di dalam ruangan terapi saya, ternyata di masa kecil yang saya ceritakan seperti ini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Bayangkan, pada saat dia di usia 50, yang mana dia harus berbicara di depan umum karena suatu pekerjaannya, tetapi dia minder, dia takut. Ya, karena apa? Memori-memorinya itu Bapak-bapak Ibu tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya, marah. Makanya ya, kalau kita sebagai orang tua stop untuk marahin anak, memberikan label, ya, label anak nakal. Kamu ini anak cerewet, lebih baik kita ganti Bapak-bapak Ibu sekalian dengan anak cerdas, anak pintar, anak yang percaya diri. Mending kita berikan program-program seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Biar apa? Tidak tersimpan di memori pikiran bawah sadarnya. Ya, contoh ada lagunya Agnes Monica, Pusat Emosi Cinta. Nah, cinta itu tempatnya di mana Bapak-bapak Ibu sekalian? Pusatnya di mana? Di tempat pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Ya pastilah pikiran bawah sadar. Lagunya Agnes Cinta tidak ada logika, karena dia tidak ada di pikiran sadar, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dia letaknya cinta itu ada di pikiran bawah sadar. Tapi terkadang rasa cinta terkadang muncul tidak pada tempatnya. Ya, seperti itu. Seperti seorang, ada kisah juga
yang saya ketangani seorang wanita ya yang dikhianati oleh pasangannya, itu tersimpan Bapak-bapak Ibu di pikiran bawah sadar seperti itu. Ya, pusat emosi cinta ya ada di pikiran bawah sadar ya. Karena apa? Emosi itu adalah, perlu kita ketahui, adalah bahan bakar kita untuk bertindak, untuk melakukan suatu kegiatan motivasi. Ya, bagus sekali. Apalagi yang kelima yaitu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ya, contoh perilaku, contoh kalau kita mengendarai mobil, mengendarai motor, ya, pertama kali kan pasti kita bingung nih cara ngeremnya bagaimana. Ya, pada saat kita belajar pertama nih, pasti kan akan bingung ya bagaimana cara masukkan gigi pertama, gigi kedua, bagaimana kita cara nginjak rem. Tapi kalau sudah diambil alih oleh pikiran bawah sadar, secara otomatis Anda tidak perlu kapan saatnya nginjak rem, kapan saatnya Anda masukkan gigi, dia secara otomatis, Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sudah diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Akhirnya Anda tahu-tahu nih kalau mau berangkat ke kantor, tahu-tahu sudah sampai. Anda tidak perlu mikirin kapan beloknya, kapan lampu merahnya, kapan belok ke kiri, belok ke kanan. Anda secara otomatis melakukannya. Karena apa? Pikiran bawah sadar sudah mengambil alih, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, itu contohnya di kebiasaan. Bagaimana kalau kita mempunyai kebiasaan yang negatif? Nah, ini jadi masalah. Syukur-syukur kalau kebiasaannya positif, sehingga memberdayakan kehidupan kita. Begitu. Ya, selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Ya, sistem kepercayaan, belief system. Nih contoh nih banyak nih di pelatihan saya yang saya adakan, di dalam peserta saya tanya. Mungkin Ibu, Bapak mungkin juga kaget juga ya. Saya mesti tanya nih kepada peserta saya. Contoh dengan topik uang. Saya tanya nih kepada peserta A, bagaimana konsep Anda tentang uang? Yang si A bilang cari uang itu mudah. Saya tanya, ini cari uang itu mudah atau susah? Jawabannya dari dua peserta yang saya ambil sebagai sampel, yang pertama bilang, oh cari uang itu susah. Terus bilang, kira-kira kalau sudah belief sistemnya, kepercayaannya cari uang itu susah, kira-kira tindakan di dunia nyata secara otomatis pasti akan susah beneran atau bagaimana Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya pasti ya. Kalau sudah belief system kita bilang bahwa cari uang itu susah, akhirnya sampai kapanpun kita tidak akan didekatkan dengan uang. Akan tindakan kita, saya bilang apa tadi? Bahwa apa yang ada di isi pikiran kita, di pikiran bawah sadar kita, itu mengendalikan semua kehidupan kita. Karena masih ada Bapak-bapak Ibu sekalian yang mempunyai belief system cari uang itu sulit. Kalau kita mempunyai itu pasti akan sulit. Sekarang kita ganti nanti dengan cari uang itu mudah. Ya, belajar matematika itu mudah atau sulit? Nah, kalau kita sudah bilang sulit, ya, program itu sudah tertanam, pasti akan sulit Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, itu adalah sistem kepercayaan yang sudah kita anut tanpa sadar ataupun tidak sadar, sudah terinstal di pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan antara si A dan si B tentang konsep uang? Contohnya, ya, apa yang membedakan? Yaitu isi pikirannya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau selama si A itu masih mempunyai belief system bahwa cari uang itu susah, dan yang si B bilang cari uang itu mudah, sangat gampang. Nah, otomatis tindakannya kira-kira berbeda atau sama Bapak-bapak Ibu sekalian di antara A sama B itu? Ya pasti beda karena isi pikirannya beda. Sama juga ada tentang sehat nih. Yang banyak nih di luaran ya yang sering kita dengar, usia 40 tahun nih. Pasti nih penyakit pada bermunculan nih kalau udah usia tua. Pasti kan Anda sudah pernah dengar juga, ya itu yang akan jadi kenyataan Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi tindakan kita akan mengarah seperti itu ya. Oke, sekarang
sekarang gambar dan nilai diri. Yuk. Oke, sekarang next ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dalam ya ini ya 88-90% kehidupan kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nih caranya kalau sudah kadung nih terinstal di pikiran bawah sadar kita, memori file-file atau pengalaman ya semasa kita waktu kita dari lahir sampai saat ini di usia berapapun Ibu ini, Bapak sekalian, bagaimana caranya untuk merubah ya pikiran kita, bawah sadar kita yang kadung terinstal. Syukur-syukur kalau positif, kalau tidak memberdayakan, bagaimana? Tapi tenang, dengan Anda mempelajari ilmu hipnosis dan hipnoterapi, Bapak-bapak Ibu sekalian, sehingga Anda akan mudah sekali, ya, Anda bisa cek dan recheck bagaimana kondisi ataupun apapun dalam segmen-segmen kehidupan Anda bisa cek nih, bisa scanner nih, apa nih yang perlu kita rubah, program-program apa yang tidak memberdayakan diri Ibu. Anda bisa melakukan dengan ilmu yang sangat luar biasa ini, yaitu ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Sehingga apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, entah itu kesehatan, entah itu dalam segi keuangan, segi karir, segi relationship nih, bagi yang tidak punya jodoh mungkin. Ya, mungkin siapa tahu nih, pikiran bawah sadar nih tersimpan, ada takut menikah, itu Anda bisa cek dan recheck. Bapak-bapak Ibu sekalian, untungnya ya di dunia ini ada ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu hipnosis dan hipnoterapi, karena 90% kehidupan kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Penting atau penting banget ini Ibu-ibu kita belajar ilmu hipnosis dan hipnoterapi nih. Yuk jawab di kolom chat ini. Oke. Ya. Sangat penting sekali. Ya, yuk next. Ya. Oke. Nah, bagaimana nih mekanismenya nih hipnosis ini? Ya, tadi saya bilang kan bahwa apa yang ada di mind Anda, pikiran Anda, ya, semuanya itu yang tersimpan selama kita lahir sampai saat ini itu adalah tersimpan di pikiran kita. Pikiran kita, isi pikiran kita yaitu mind, ya. Dengan kondisi hipnosis, jadi kita akan bisa, ya, melakukan perubahan paling efektif dan paling jitu untuk saat ini dan seterusnya mungkin ya dalam untuk merubah pikiran kita, isi pikiran kita ya. Karena apa? Pikiran kita kalau sudah tindakannya isi pikiran kita positif, pasti akan menunjukkan action yang positif ya. Contoh kalau kita ingin nih sehat ya, dengan cara berolahraga. Jadi kita harus di-setting nih dengan kita berolahraga, isi pikiran kita dengan olahraga yang bersemangat, sehingga action-nya akan melakukan tindakan yang berolahraga. Nah, tindakan yang dilakukan secara terus-menerus ya, itu akan menjadikan habit. Ya, habit, kumpulan dari habit itu kebiasaan ya, habit action ya, action yang dilakukan secara terus-menerus ya, yang dilakukan tanpa paksaan akan menjadi habit, suatu kebiasaan yang positif. Kebiasaan habit itu akan menjadikan itu karakter diri Anda. Kalau Anda isi pikiran Anda, saya kasih contoh lagi tentang uang ya, atau tentang uang, Anda bilang uang itu sulit, otomatis change of life-nya ya, itu pasti akan Anda kesulitan. Kalau begitu Anda, karena apa? Sehingga akan melakukan tindakan-tindakan yang akan menjauhkan Anda dari uang. Mungkin malas, ogah-ogahan, tidak semangat. Karena apa? Isi pikirannya, cari uang itu sulit. Nah, begitu dirubah dengan hipnosis, cari uang itu mudah, ya otomatis tindakan Anda pasti akan mengarah kepada mendekatkan uang. Nah, tindakan Anda itu akan menjadi habit dan jadi karakter diri Anda, sehingga change of life-nya Anda mudah mendapatkan uang dengan cara nanti pasti akan dituntun dengan diri ini, seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Oke, next. Ya, ini adalah buku yang mungkin yang pasti sangat luar biasa ini. Ini adalah karya dari guru besar saya Coach Reski Daniel. Ya, soal pendiri LKPIMT, founder, dia mengeluarkan buku Live with Hypnosis, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ibu bisa nih, kalau
anu nih bisa langsung chat ya adminnya. Itu sangat luar biasa Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu testimoninya ada Master Romi Rafael. Wow, keren. Miss Mary Riana, Bapak-bapak Ibu seorang motivator wanita. Dia mereview buku yang sangat luar biasa ini. Live Hypnosis Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bisa langsung chat adminnya ya untuk segera karena ini cetakannya, wow, selalu sold out ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Oke, next ya, catat ya WA-nya ya. Admin Anda bisa hubungi, oke? Nah, sekarang definisi hipnosis secara internasional yaitu suatu kondisi, hipnosis itu adalah kondisi penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti Bapak-bapak Ibu sekali. Itu adalah arti hipnosis. Oke, next. Ya, ini adalah suatu alat ya. Kalau kita mengukur nih aktivitas otak kita tempelin dengan kabel-kabel ya. Seperti ini yang Anda lihat di gambar itu namanya alat ya, suatu mengukur kondisi gelombang otak manusia Bapak-bapak Ibu sekalian, namanya adalah EEG. Kalau jantung diukur namanya kan ECG ya. Kalau jantung kita nih diukur dengan alat itu namanya ECG, tapi otak kita juga ada nih Bapak-bapak Ibu karena dia juga tool kita. Ya, adalah EEG namanya, elektroensefalogram Bapak-bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ya, ini seorang anak nih ya, diukur nih untuk mengetahui aktivitas gelombang otaknya dia ya seperti ini Bapak-bapak Ibu sekalian, seperti kayak rambatan naik turun itu suatu gelombang otak manusia seperti itu. Oke, next. Ya ini ya, nah ini adalah suatu yang Anda lihat, ini adalah suatu kondisi ya, situasi gelombang otak manusia dalam melakukan aktivitas ya. Sekarang nih pertanyaannya ini, ada berapa macam gelombang otak manusia Bapak-bapak Ibu sekalian? Yuk bisa jawab nih di kolom chat nih. Ya, yang Anda tahu nih ya, ada berapa macam gelombang otak manusia Bapak-bapak Ibu sekalian? Yuk bisa dijawab di kolom chat. Oh 5. Bapak Agus. Oh iya iya iya. Ya, oke. Perlu kita ketahui di dalam hipnosis ya, kita menggunakan ada 4. Oh nggak tahu, ada 4 ya gelombang otak yaitu pikiran. Ada 4 ya Bapak-bapak Ibu sekalian ya di dalam ilmu hipnosis dan hipnoterapi yaitu adalah beta, alfa, yang ketiga adalah theta, yang keempat adalah delta. Ya, oke, next. Nah, ada 4 ya gelombang otak. Ya, oke. Nah, delta, nah itu kalau diukur itu adalah satuannya hertz, Bapak-bapak Ibu sekalian. Beta itu 12 hertz sampai 27 hertz. Alfa 48 hertz sampai 12 hertz. Theta 3 hertz sampai 8 hertz. Delta 0,2 sampai 3 hertz. Ya, oke. Sekarang next saya jelaskan sebentar. Nah, kondisi seseorang tidur dalam mimpi itu kondisi gelombang otaknya adalah di delta, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke. Next. Nah, kondisi pikiran sangat sugestif dan fokus pada satu hal yaitu adalah theta. Ya, contohnya apa? Pada saat Anda di kantor nih, ya, tanpa sadar Anda tiba-tiba lihat, sudah saatnya jam makan nih, karena Anda fokus. Ya, Anda tidak terasa karena Anda fokus kepada satu hal di dalam pekerjaan Anda. Jadi tahu-taunya ya sudah makan siang, sudah waktunya pulang ya. Itu yang dikatakan berarti Anda pada saat Anda fokus kepada satu hal itu, Anda menggunakan pikiran gelombang otak theta. Ya, next. Alfa yaitu kondisi gelombang pikiran lebih rileks dan kurang kritis. Jadi pikiran sadarnya dia tidak lemah, dikatakan melemah, yaitu pada saat Anda pulang kerja, Anda capek, Anda tidur-tiduran, merebahkan diri Anda sangat rileks, meregangkan otot-otot itu Anda mencapai kondisi gelombang otak alfa, Bapak-bapak Ibu. Kita minum kopi nih, rileks santai. Nah, itu Anda sedang menurunkan gelombang Anda menjadi gelombang otak alfa. Oke, selanjutnya next. Salam kenal Bapak Agus ya. Ya, beta.
Nah, beta ini apa Bapak-Bapak Ibu sekalian? Pikirannya sangat aktif. Dia kritis, sibuk dengan berbagai hal. Jadi itu kondisi beta. Contohnya kalau emak-emak nih, ibu-ibu nih pada saat bangun tidur langsung jegegal bangun, aktif, waduh mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Nah, itu Anda sedang melakukan aktivitas gelombang beta, aktif ya, sibuk dengan berbagai macam hal Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau untuk kondisi hipnosis dan hipnoterapi, kira-kira kondisi gelombang apa Bapak Ibu yang digunakan? Ya, yang pasti adalah yang digunakan adalah gelombang theta dan alfa, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kondisi hipnosis ya, yang digunakan di dalam kita melakukan seorang terapis maupun itu adalah seperti menghipnoterapi, itu adalah kondisi mengkondisikan suatu klien atau subjek yaitu mengarahkan untuk mencapai menurunkan gelombangnya menjadi alfa dan theta agar apa? Agar sugesti ya yang sudah dirancang itu bisa mudah masuk mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Oke, ya, next. Ya. Oke, sekarang oke, next. Nah, oke. Nah, hipnosis adalah suatu kondisi ya. Oke, sekarang ini adalah hipnosis adalah suatu kondisi di mana gelombang otak manusia didominasi oleh gelombang otak alfa dan theta. Oke, next. Ya, sekarang saya cerita tentang sedikit ya tentang hipnosis karena apa Bapak Ibu sekalian perlu diketahui kalau kita untuk membahas tentang pikiran bawah sadar ya itu 2 hari, makanya kita ada kelas tuh 2 hari tuh full Bapak-Bapak Ibu mulai pagi sampai malam full 2 hari itu membahas pikiran bawah sadar karena apa ini kita waktu kita sangat terbatas ya jadi kita menjelaskan sebisa kita yang saya bisa utarakan untuk sharing kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian ya ini tentang sejarah hipnosis yaitu itu adalah dipertemukan oleh istilah hipnosis oleh Dr. James Braid ya di tahun 1843 dia mempopulerkan istilah hipnosis yaitu dari arti kata apa hipnos yaitu adalah dewa tidur ya tidur saraf ya dengan relaksasi ya dengan melakukan relaksasi sehingga saraf-saraf akan santai dan rileks itu adalah kondisi hipnosis ya tetapi dia merevisi di tahun 47 bahwa kondisi hipnosis tidak perlu tidur tutup mata. Ya, kalau tahun 43 mereka Dr. James Braid itu bahwa kondisi hipnosis harus dengan tutup mata ya untuk mencapai kondisi tidur rileks. Tapi di tahun 47 dia merevisi penemuannya bahwa ternyata hipnosis itu tidak dilakukan dengan tidur, dengan tutup mata bisa dilakukan. Makanya beliau mengganti di tahun 47 itu merevisi istilahnya itu jadi monoidea. Tetapi karena sudah terlanjur kadung ya, hipnosis itu sudah melekat ya, sehingga istilah yang direvisi itu tidak dipakai Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap sampai sekarang istilah hipnosis itu karena ya sudah kadung nempel nih ya, sudah kadung mempunyai nilai jual mungkin ya, sudah mempunyai ada kesan-kesannya keren hipnosis. Jadi sampai sekarang pun istilah hipnosis masih digunakan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, ya. Oke, sampai ini setelah ini ya saya menyampaikan materi sudah sampai sini Bapak-bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ya akan dilakukan oleh Coach Genti ya. Pastikan Anda untuk selalu stay nih sampai akhir karena materinya sangat luar biasa nih ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya harap Anda tetap stay dengan semangat karena ada informasi yang sangat luar biasa lagi yang nanti akan Anda hadirkan. Ada sesi terakhirnya, self healing yang akan dipandu oleh Coach Genti ya. Jadi Anda nanti bisa melakukan hipnoterapi self healing dan juga ada giveaway dari LKPIMT. Oke ya, sampai jumpa untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang masih setia nih. Terima kasih banyak ya.
Oke, next ada satu quotes dari saya. Hidup Anda hanya satu kali, ya. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada pengulangan, tidak ada riset, maka belajarlah ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Oke, ya. Applause dulu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, yuk tepuk tangannya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, terima kasih banyak. Saya tunggu Anda di kelas, ya. Oke.